Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, Bunda, Ayah. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa dipertemukan oleh Allah ya. Maka saya ucapkan Assalamualaikum buat yang beragama Islam dan juga salam sejahtera buat kita semua ya. Alhamdulillah seperti rencana kita hari ini kita akan mengadakan webinar ya. Memang pandemi ini sudah berlalu 1 tahun ya. Sudah 1 tahun lebih di sini. Tapi kita masih belum tahu kapan akan berakhir. Bahkan akhir-akhir ini kita melihat lonjakannya masih tinggi juga. Sudah tentu hal yang semacam ini itu akan membawa banyak kecemasan ya kepada kita semua ya, banyak di sini. Maka di sini salah satu dari alasan kami untuk mengadakan webinar tentang emotional healing ya. Jadi memang sebenarnya kalau kita lihat sebagian besar penyakit itu disebabkan dari ketidaksiapan kita atau bagaimana ketika kita kurang bisa mengelola emosi. Nah, ibu-ibu, ayah dan bunda semuanya, mari kita buka dulu webinar kali ini. Monggo yang beragama Islam bisa mengucapkan Al-Fatihah, dan yang non-muslim bisa berdoa menurut keyakinan masing-masing. Kita berdoa bersama supaya webinar ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan manfaat sesuai apa yang kita harapkan. Di barakatil Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Untuk kemudian kita akan mendapat sedikit kata pengantar dari Bunda Aini ya, selaku direktur dari Bunda dan Buah Hati. Monggo Bunda Aini, waktu kami persembahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya jelas ya semuanya, Ayah Bunda? Jelas ya Bu Titin ya? Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah SWT. Pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersama ya melalui webinar di kali ini webinar Bunda dan Buah Hati tidak terasa sudah memasuki batch yang kelima ya. Jadi sudah 5 kali kita mengadakan webinar di tahun ini, dan subhanallah gitu ya, semoga dengan webinar yang kita adakan itu bisa memberikan manfaat ya buat semuanya. Dan untuk kali ini ya memang kita mengambil tema emotional healing ya, karena memang kondisi sekarang gitu ya tidak cuma di kalau kita Bunda dan Buah Hati kan memang berpusat di Semarang ya, tidak cuma di Semarang tapi di banyak daerah lain ya. Kondisi pandemi sekarang ya banyak yang
bahasanya apa ya, sedang pada puncaknya bahkan gitu ya. Jadi banyak sekali ya kita dapati orang-orang di sekitar kita terkena COVID gitu ya, dan tidak cuma gini ya, jadi yang itu yang tahu gitu ya, yang lapor, yang ngomong gitu ya, yang nggak ngomong tuh banyak banget gitu ya, sampai-sampai mungkin bahkan banyak ya, banyak sekali orang yang kemudian parno banget ya buat apa, mau ngapa-ngapain gitu ya, karena ternyata memang kita dapati orang-orang di sekitar kita ya karena berbagai hal ya, mungkin karena takut dijauhi gitu ya, takut juga nggak bisa tetap mencari nafkah ya, ternyata banyak gitu, bahkan yang tidak cuma yang kurang berpendidikan ya, saya tahu beberapa cerita gitu ya, apa, bahkan teman-teman yang PNS pun banyak seperti itu, ketika positif gitu ya, jelas positif tetapi tidak merasakan gejala, ya dia tetap berangkat kerja gitu ya. Teman-teman yang apalagi yang swasta gitu ya, walaupun tahu positif tapi tidak merasakan gejala, dia tetap bekerja karena urusan ekonomi memang gitu ya. Jadi di sekitar kita mungkin karena saking banyaknya ya yang terkena COVID, akhirnya Jogotongo juga nggak jalan gitu ya, dan apa namanya, gimana gitu ya, karena sama-sama kena COVID gitu ya. Dan itu membuat ya tadi ya, banyak yang fobi tadi ya, banyak yang fobi, banyak yang parno, akhirnya tidak, ya udah di rumah saja gitu ya. Ya di rumah saja pun ternyata karena mendapatkan berita yang begitu banyak gitu ya, jadi kita dapati mungkin setiap harinya berita duka di sekitar saya juga banyak, hampir setiap hari ada berita duka, walaupun itu ternyata nggak mesti karena COVID ya, tapi orang sudah apa ya, asumsinya udah ih COVID nggak ya gitu ya, jadi udah mikirnya COVID nggak ya gitu, jadi udah takut duluan gitu ya, sampai kemudian juga apa, ternyata pikiran-pikiran tadi ya, karena banyaknya berita terkait dengan orang meninggal di sekitar kita itu ya ternyata berpengaruh juga gitu ya, banyak orang yang kemudian di beberapa tempat itu ya, di beberapa grup ada beberapa teman yang oh live grup aja deh gitu ya, jangan ngomongin COVID lagi di sini gitu ya, jadi ketakutan gitu, dan imunitasnya juga jadi menurun gitu ya, karena banyak mendengar berita COVID dan akhirnya ya tadi ketakutan tadi membuat imunitasnya turun. Nah, pada kesempatan kali ini, malam ini insya Allah Bunda dan Buah Hati gitu ya, ingin mengajak ya ayah bunda semuanya kita bersama-sama nanti dipandu oleh Bu Sukma ya, melakukan emotional healing gitu ya, bagaimana kemudian kita menerapi diri kita sendiri gitu ya masing-masing, dan mungkin bisa mengajak ya semuanya nanti menularkan kepada yang lain, menularkan kepada anggota keluarganya terutama gitu ya, agar kemudian sebenarnya apapun yang terjadi itu adalah kalau dalam ajaran Islam kan memang semuanya adalah kehendak Allah gitu ya, jadi tidak tidak bakal salah alamat juga gitu ya, dan kemudian seharusnya ya namanya manusia itu memang kita tidak bisa terus tidak ngapa-ngapain lah bahasanya, jadi berhenti ya udah nggak ngapa-ngapain itu nggak bisa ya, jadi pasti tetap beraktivitas. Nah, beraktivitasnya seperti apa gitu ya, nanti juga akan kita banyak diskusi gitu ya, nanti dipandu oleh Bu Sukma. Insya Allah itu saja mungkin yang menjadi pengantar ya, pembuka ya. Semoga webinar kali ini mendatangkan banyak manfaat untuk diri kita semua agar lebih bahasa Jawanya nanti bisa semeleh lah gitu ya, bisa lebih melapangkan dada kita, melapangkan diri kita atas apapun yang terjadi di sekitar kita, dan juga kemudian bisa mengajak orang-orang lain gitu ya di sekitar kita agar lebih positif gitu ya. Jadi banyak berita COVID nggak masalah, tapi tone-nya kita ubah gitu ya istilahnya. Tone-nya kita ubah menjadi tone yang positif, bukan tone yang negatif yang menurunkan imun, tapi tone positif yang kemudian membuat diri kita kalau sebagai muslim adalah merasakan kasih sayang Allah gitu ya, karena adanya pandemi ini gitu ya, wabah ini ya, ini adalah
bagian dari skenario Allah yang terbaik pasti untuk diri kita. Insya Allah itu Bu Sukma gitu ya, Bu Titin dan panitianya semuanya gitu ya, saya ucapkan terima kasih sudah berupaya untuk kemudian kita bisa bareng-bareng ya bersama-sama menyelenggarakan webinar kali ini. Semoga lancar semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Aini. Benar banget ya Bunda Aini ya. Jadi kalau kita melihat itu di banyak tempat itu banyak sekali yang kemudian bertanya gimana ya caranya supaya bisa tetap waras di masa kayak gini. Nah, insya Allah ini jawaban dari pertanyaan itu ya. Jadi kita harapkan dengan emotional healing ini semuanya bisa tetap waras, bahkan lebih baik dari sebelumnya. Untuk itu kemudian kita langsung saja ke materi yang akan diberikan oleh Bunda Sukma. Tapi sebelumnya saya bacakan CV-nya ya di sini ya. Bunda Sukma ini nama lengkapnya Sukma Diarti Praningin ya. Magister Psikologi dan Psikolog ya. Beliau lulusan sarjana psikologi dan juga magister profesi psikologi. Aktivitas beliau sehari-hari itu sebagai psikolog, kemudian sebagai CEO Positive Consulting. Beliau juga merupakan pendiri Parenting School Indonesia. Nah, di samping itu beliau juga penulis ini ya. Kemudian ada banyak buku-buku beliau ya, ada buku antologi dan buku solo. Di antara buku solo beliau ya, di situ ada buku tentang parenting. Di situ judulnya Orang Tua Bahagia, Anak Tumbuh Ceria. Kemudian buku-buku yang lain, buku-buku antologi tentang seni melewati masalah, sukses menjadi orang tua, kemudian bahagia bersama Al-Quran, teka-teki hijrah muslimah, kemudian Perjalanan Menuju Baitullah, Cinta Tak Berjarak, Long Distance, Aku Memilih Ta'aruf. Nah, banyak ya. Nah, beliau ini juga praktisi chef-nya. Nah, jadi sudah begitu banyak yang beliau keahlian beliau di sini. Maka beliau sangat pas sekali untuk webinar kali ini ya, menyampaikan tentang emotional healing di tengah pandemi. Insya Allah nanti di akhir akan ada sedikit praktek relaksasi ya di situ. Nah, monggo untuk selanjutnya waktu saya serahkan ke Bunda Sukma. Monggo Bunda Sukma. Ya, terima kasih Bu Titin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada teman-teman dari B2H, Bu Aini, Bu Titin, dan panitia, serta teman-teman peserta yang telah hadir dalam forum malam ini. Ya, alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat ya. Mudah-mudahan semua yang hadir dalam keadaan sehat walafiat. Saya langsung saja izin sambil share screen ya. Apakah muncul? Ya, teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang telah hadir dalam kegiatan ini, malam ini kita akan membahas tentang emotional healing di tengah pandemi. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Aini maupun juga Bu Titin, kondisi pandemi ini semakin hari semakin meresahkan begitu ya, karena bukannya menurun, malahan sekarang kita lihat kondisinya semakin meningkat begitu ya, baik yang terjangkiti COVID maupun yang meninggal dalam kondisi yang COVID ini. Penyebarannya juga semakin cepat, gejalanya juga semakin berat,
Nah, tentu ini meresahkan kita ya, Mbak, karena berada di dalam kondisi ini ya. Tapi begitupun tetap kita harus menerima dan juga menghadapinya. Nah, bagaimana supaya kita bisa menghadapinya dengan tenang, dengan tetap memiliki perasaan yang terkendali, begitu ya. Kita akan coba bahas di kegiatan malam ini. Oke, baik teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, sebuah kutipan mengatakan bahwa setiap kejadian itu sebenarnya bersifat netral, begitu ya. Jadi termasuk pandemi ini sebenarnya kan adalah kondisi yang netral, ya, kondisinya, kejadiannya, keadaannya itu netral. Tapi yang kemudian membuat kejadian itu menjadi negatif atau menjadi sesuatu yang positif, nah, itu adalah bagaimana kita memaknai kejadian tersebut sendiri, gitu ya. Jadi tergantung dari bagaimana cara kita dalam memaknai suatu peristiwa. Nah, itulah yang kemudian akan mengubah kondisi yang netral ini menjadi positifkah atau menjadi negatif. Nah, begitu ya. Jadi kuncinya memang tergantung atau kembali lagi pada diri kita dalam menyikapi suatu kejadian. Contohnya kejadian ya COVID ini ya, pandemi ini, bagaimana kita memaknai kejadian ini, ya. Nah, itu akan mempengaruhi kondisi psikologis kita, ya. Seperti tadi kita pahami bahwa kondisi psikologis atau kejiwaan kita, pikiran kita, itu akan mempengaruhi juga kondisi fisik kita, ya. Kalau kita cemas, kalau kita merasa takut, gitu kan. Nah, kecemasan dan rasa takut itu juga akan mempengaruhi fisiologis kita, kondisi tubuh kita, kesehatan kita. Nah, jadi penyakitnya belum datang, tapi kita udah sakit duluan. Bisa dipahami ya. Penyakitnya belum datang, belum menghinggapi tubuh kita, tapi kita udah merasa sakit duluan, atau yang sering disebut dengan psikosomatis. Ya, kita kayak udah merasakan gejalanya gitu, udah kayaknya saya COVID deh gitu. Padahal belum tentu gitu ya. Karena apa? Karena ada kecemasan tadi, rasa takut tadi, gitu ya. Nah, itu juga bisa terjadi. Jadi pikiran kita, perasaan kita akan mempengaruhi kondisi tubuh kita. Maka menjadi penting sekali untuk memang kita mengendalikan respon kita, mengendalikan pikiran kita, mengendalikan perasaan kita dalam menghadapi apapun kondisi yang tengah terjadi di sekitar kita. Karena itu tadi ya, karena respon kita akan mempengaruhi hasil yang kita peroleh. Nah, ini dia. Jadi kejadiannya sifatnya tadi netral. Pandemi ini, COVID ini bukan hanya Semarang saja yang mengalaminya, merasakannya, tapi juga se-Indonesia. Bahkan seluruh dunia gitu ya. Jadi yang mengalami kondisi pandemi ini bukan hanya kita aja. Gitu. Yang mengalami masalah ini bukan hanya kita saja, tapi hampir seluruh bagian dari dunia ini ikut merasakannya. Nah, sehingga jadi sifatnya kejadiannya netral, semua orang mengalami gitu ya, tapi responnya beda-beda. Sehingga respon yang beda-beda ini akan mempengaruhi hasil yang didapat. Nah, misalnya kalau responnya berbeda, misalnya dalam hal penanganan misalnya. Ada yang penanganannya ketat, maka hasilnya negaranya atau wilayahnya akan lebih cepat mengalami penurunan jumlah COVID yang terkena COVID begitu ya. Nah, kalau responnya berbeda, misalnya longgar gitu ya, masih bebas berkerumun, maka hasilnya tentu terjadi peningkatan atau proses penurunannya jadi lambat. Jadi kejadian-kejadian yang ada di sekeliling kita, hasilnya nanti tergantung dari bagaimana kita sebagai pribadi merespon maupun orang-orang di sekeliling kita merespon kejadian tersebut. Semakin baik responnya, tentu hasilnya juga akan semakin bagus. Nah, itu kalau secara general. Nah, secara pribadi tentu kita juga penting untuk bisa memilih respon yang tepat, begitu kan ya? Karena respon kita nanti akan mempengaruhi hasil yang kita dapat. Misalnya kejadiannya ada anggota keluarga kita yang sakit gitu ya, atau yang terkena COVID. Respon kita bagaimana gitu kan? Tentu saja wajar kalau misalnya kemudian kita jadi panik, kita jadi takut, kita jadi sedih begitu kan ya. Tapi kemudian tidak berlarut-larut
dalam kesedihan atau rasa takut itu, tapi bisa mengalihkan fokus kita ke arah yang lebih positif, yang tenang, yang terkendali, sehingga kita bisa memberikan respon yang tepat gitu loh. Aduh, kalau udah sakit, maka yang harus dilakukan apa begitu ya? Oh, bisa langsung isolasi mandiri atau memisahkan diri kalau sudah terlihat ada tanda-tanda yang mencurigakan begitu ya, sudah bisa wanti-wanti pakai masker di rumah dan seterusnya, sehingga hasilnya penyebarannya jadi tidak meluas begitu ya. Tapi kalau responnya sebaliknya, udah itu mah batuk biasa, itu flu biasa, nggak apa-apa, istirahat cukup. Nah, kalau responnya abai, nah tentu ini juga akan mempengaruhi hasilnya gitu ya. Tadinya hanya satu yang kena, karena kita menyepelekan, maka efeknya hasilnya jadi semuanya jadi terkena satu keluarga, jadi melebar, jadi meluas sakitnya tadi. Nah, sehingga teman-teman, respon kita yang perlu kita kendalikan sehingga kita bisa mengontrol hasil-hasil yang kita peroleh. Nah, ini ada beragam cara atau respon seseorang ketika mendapati suatu musibah atau suatu masalah atau suatu ujian. Katakanlah ujiannya dalam hal ini COVID gitu ya, pandemi. Nah, respon terhadap kejadian pertama kita menekan, misalnya kalau ada masalah, kalau kamu lagi marah, kalau lagi kamu sedih, kamu lagi tertekan, kamu lagi takut, udah ditekan aja rasa takutnya gitu ya, nggak usah takut gitu, tekan aja, ngapain takut gitu kan. Tetapi semakin kita tekan, semakin kita tolak rasa yang ada dalam hati kita, ya semakin dia nekan balik gitu. Jadi emosi itu seperti kalau misalnya kita melempar bola bekel itu ya, bola pantul itu, kalau kita lempar pelan, maka pantulannya pelan. Kalau kita lemparnya kenceng kuat, maka pantulannya juga akan kuat gitu. Sama juga dengan emosi. Jadi emosi itu ketika kita tekan, kita timbun gitu ya, aduh nggak usah takut, ngapain takut gitu ya, wong ajal sudah jelas, sudah pasti gitu, nggak usah takut lah, begitu kan, kita tekan rasa takut kita. Nah, udah happy aja, happy, dinikmati. Nah, ternyata dia malah semakin membuat kita jadi takut, pantulannya malah semakin merasa tidak takutnya kita tekan, malah semakin tubuhnya meresponnya semakin takut gitu kan. Jadi nggak efektif menekan perasaan yang muncul dalam diri kita. Nah, termasuk misalnya kita kalau lagi misalnya marah gitu kan, kita tekan marahnya, udah nggak usah marah gitu. Padahal kita kesel banget ini kan. Nah, jadi tapi karena kita marah tapi nggak bisa melakukan apa-apa, kita pendem kemarahannya, yang ada kitanya yang terserang. Ya, jadi badannya itu jadi panas dingin gitu ya, karena memendam kemarahan. Jadi semakin ditekan perasaan itu justru semakin keluar dia. Kalau nggak keluar karena kita nggak keluarkan ya dalam bentuk ekspresif, maka dia menyerang ke tubuh. Tubuhnya jadi nggak enak karena perasaannya ditekan. Nah, kemudian ada yang cara kedua gitu ya, dilampiaskan. Nah, kalau yang tadi yang pertama, ketika kita punya perasaan tertentu kita tekan, maka dia menyakiti diri kita sendiri. Ya, kita misalnya marah ke orang, kesel ke pemerintah misalnya, atau kesel ke orang-orang yang tidak prokes misalnya kan, sakit tapi tetap masuk, seperti yang Bu Titin bilang ya, udah tahu badannya nggak enak tapi kok tetap masuk gitu kan, sebel gitu ya, jadinya bisa menularkan ke yang lain. Nah, tapi ketika perasaan itu kita tekan, tidak kita kemudian sampaikan, jadinya kita kesel-kesel sendiri gitu. Nah, tidak enak di diri kita. Kemudian tapi kalau dilampiaskan, nih cara kedua, kita melampiaskan perasaan itu juga efeknya nggak baik juga gitu ya. Kalau tadi menekan perasaan efeknya ke diri kita nggak enak, kalau melampiaskan efek nggak baiknya itu ke orang lain gitu ya. Kamu ini udah tahu sakit ngapain masuk sih gitu ya, kita marahin gitu kan. Wah, jadinya efeknya malah hubungan dengan orang lainnya jadi nggak baik gitu kan, ketika kita melampiaskan atau melepaskan emosi kita begitu saja. Nah, jadi sehingga cara menekan ataupun melampiaskan perasaan belum membuat kita merasa tenang. Begitu juga cara yang ketiga, kadang-kadang kalau ada masalah udah dialihkan aja gitu ya, misalnya
lagi kita misalnya lagi kesel atau lagi marah gitu ya, kita mengalihkan perhatian kita. Misalnya tadi marahnya ke anak misalnya ya, kita mengalihkan ke yang lain. Misalnya dia lampiaskan dengan melakukan aktivitas lain, misalnya olahraga kah, atau mungkin nonton kah, atau aktivitas lainnya. Tapi belum selesai nih perasaannya gitu ya. Ketika dialihkan, iya sih sebentar perasaan itu jadi lega gitu, jadi teralihkan gitu. Tapi begitu ingat lagi permasalahannya, ingat lagi hal yang tadi membuat kita kesel, bangkit lagi emosinya. Jadi mengalihkan juga belum benar-benar membuat perasaan kita jadi damai, gitu ya. Nah, kemudian yang respon berikutnya adalah reframing. Reframing ini kita mengubah makna. Nah, misalnya ada saudara kita atau keluarga kita yang terkena COVID, kita ubah maknanya. Nah, udah nggak apa-apa, kita mengubah makna, udah itu COVID flu biasa gitu kan, nggak apa-apa gitu ya. Padahal kita tahu bahwa COVID bukan flu yang biasa-biasa saja, karena efeknya bisa berbeda-beda pada setiap orang. Ada yang bisa melaluinya dengan baik gitu ya, tapi ada juga yang kemudian berpulang karena COVID, sehingga ketika kita mengubah maknanya, seolah-olah kita jadi berbohong begitu ya, pura-pura mendamaikan diri kita, padahal enggak gitu. Jadi itu flu biasa aja gitu, nggak apa-apa gitu ya. Tapi kita tahu bahwa itu bukan flu yang biasa, sehingga juga belum membuat perasaan kita jadi damai. Nah, maka kalau empat cara tadi juga belum bisa membuat perasaan kita jadi damai dalam kita merespon suatu kejadian, lantas gimana gitu ya? Ada namanya teknik mindfulness. Mindfulness, nah ini bisa kita jadikan sebagai salah satu cara untuk membuat perasaan kita jadi lebih tenang, benar-benar tenang. Kalau yang tadi belum benar-benar tenang, karena misalnya menekan, itu kita malah nyiksa diri, melampiaskan, menyiksa orang lain, mengalihkan hanya sementara. Reframing, kita jadi berbohong pada diri kita sendiri. Nah, ada namanya teknik mindfulness. Mindfulness ini kita merasakan sepenuhnya gitu ya. Mindfulness itu sadar penuh, hadir utuh gitu ya. Nah, saat ini here and now gitu, mindfulness. Jadi kita benar-benar merasakan apa sesungguhnya yang sedang kita rasakan gitu. Kalau misalnya kita sedang merasa takut gitu ya, maka benar-benar aja dihayati rasa itu gitu ya, diizinkan rasa itu hadir dalam diri kita untuk kemudian kita ayomi, kita terima, kita sambut perasaan itu. Karena perasaan, teman-teman sekalian, itu juga datangnya kan atas izin Tuhan ya, atas izin Allah, rasa itu muncul gitu kan. Sehingga kalau kita merasa takut, merasa cemas, merasa khawatir, nggak apa-apa gitu loh. Nggak usah ditekan, nggak usah dilampiaskan. Nah, tetapi diterima gitu ya, disadari bahwa rasa itu ada. Nah, dengan kita menyadari bahwa kita memiliki rasa tersebut, maka kita akan lebih mampu untuk mengelolanya. Ya, kita akan lebih mudah untuk mengelola ketika kita sudah menyadari rasa tersebut. Nah, apa itu mindfulness? Mindfulness adalah cara untuk memusatkan perhatian kita terhadap apa yang terjadi dengan sadar tanpa adanya penilaian. Nah, metode ini bisa berfungsi untuk menenangkan pikiran kita dan membuat kondisi kita jadi jauh lebih baik gitu ya. Nah, karena misalnya kita memiliki rasa cemas nih, rasa takut, aduh ada kabar lagi tetangga kena, aduh ada kabar lagi teman kerja terkena COVID, aduh ada kabar lagi keluarga berpulang misalnya, ya pastilah perasaan kita itu nggak enak gitu kan, takut, cemas, khawatir gitu ya, sedih ya. Nah ini kita pusatkan perhatian kita ke perasaan yang muncul, lalu kemudian kita arahkan atau kita kondisikan untuk membuatnya menjadi tenang, begitu ya. Nah, nanti kita praktek tentang prosesnya ya. Nah, kemudian emotional healing itu apa? Jadi mindfulness tadi adalah cara untuk melepaskan emosi bawah sadar kita.
Ya, jadi mindfulness adalah salah satu teknik yang bisa kita gunakan dalam emotional healing. Ya, jadi emotional healing itu apa? Emotional healing adalah cara untuk melepaskan emosi bawah sadar kita. Ya, melepaskan emosi bawah sadar kita yang dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman atau kondisi yang sedang kita hadapi. Gitu ya. Jadi dengan teknik mindfulness kita bisa berdamai itu dengan perasaan-perasaan yang muncul, dengan kondisi-kondisi yang tengah kita hadapi, misalnya rasa takut akan pekerjaan kita gimana ke depannya, rasa takut akan rezeki kita gimana, nggak boleh keluar, gitu kan, rasa takut akan kesehatan kita dan keluarga, belum lagi kalau ada kehilangan-kehilangan, ya. Nah itu semua perasaan itu kan masuk ke bawah sadar kita ya, tanpa kita sadar kita jadi bisa tiba-tiba nangis sendiri atau deg-deg tiba-tiba dengar kabar tuh jadi jantungnya berdetak kencang gitu ya, jadi ketakutan parno sendiri. Nah dengan emotional healing itu akan membantu kita untuk melepaskan perasaan-perasaan atau emosi-emosi negatif tadi, sehingga manfaatnya nanti jiwa kita jadi lebih tenang ya. Nah, tidak hanya untuk persoalan fisik saja, tapi emotional healing juga bisa untuk persoalan psikis maupun fisik, dan juga untuk membuat hubungan kita dengan orang lain jauh lebih menyenangkan, dengan pasangan, dengan anak, termasuk dengan karir maupun finansial kita. Ya. Karena semuanya kan terdampak ya akibat pandemi ini, tidak hanya sisi kesehatan saja, tapi dari sisi karir, dari sisi pekerjaan, dari sisi relationship, gitu, semuanya terdampak begitu ya. Termasuk dalam hal pendidikan juga ke anak-anak yang kuliah, yang sekolah, semuanya terpengaruh, sehingga memang suasana emosinya bisa berpengaruh banget, sehingga di masa pandemi ini kan kita sering ya mendapat kelas-kelas tentang mental health gitu ya, karena efek dari pandemi ini kita jadi lebih care, lebih peduli dengan kesehatan mental ya, karena seperti tadi di awal kita pahami bahwa mental kita, perasaan kita, pikiran kita akan erat kaitannya dengan kondisi fisik kita. Jadi kalau misalnya, iya sih kita di rumah aja gitu, tapi ribut mulu sama pasangan, ribut mulu sama anak gitu ya. Nah itu juga bisa mengurangi imunitas kita. Nah dengan emotional healing, itu juga bisa membantu memperbaiki hubungan kita dengan anak maupun pasangan kita selama berada di rumah saja ini. Karena penelitiannya ya, kalau di kelas-kelas B2H sebelumnya tentang pernikahan, nah disampaikan juga ada bahasan tentang pernikahan di mana di masa pandemi ini justru angka perceraian meningkat tajam gitu ya. Kenapa? Karena ternyata work from home malah membuat hubungannya malah jadi tambah rame gitu ya, karena ada cekcok, ada pertengkaran atau sebagainya gitu. Nah ini menjadi penting bahwa dengan emotional healing ini tidak hanya kesehatan fisik saja yang bisa kita bantu untuk redakan gejalanya, tapi hubungan psikologis, emosi psikologis yang kita rasakan kepada orang lain itu juga bisa dibantu untuk didamaikan, sehingga apa? Hubungannya tadi jadi lebih harmonis gitu ya. Misalnya ada rasa kesel, kok di rumah anak-anak belajarnya jadi nggak tertib ya, gitu, target-target hafalannya jadi nggak tercapai, nggak disiplin, ada rasa jengkel misalnya, sehingga karena kita merasa jengkel, kecewa gitu ya dengan orang-orang di sekitar kita, respon perilaku kita juga jadi berbeda gitu, jadi lebih agresif mungkin, atau jadi lebih mudah marah gitu kan, atau sering melabel-label anak-anak dengan label yang negatif. Karena apa? Karena harapan kita nggak sesuai dengan kenyataan yang kita terima. Nah, sehingga menjadi penting untuk kita mempraktekkan emotional healing ini. Lantas apa manfaatnya kalau kita sudah bisa mempraktekkan emotional healing ini? Banyak sekali teman-teman manfaatnya. Yang pertama, kita jadi mudah memaafkan diri sendiri dan orang lain. Ya, jadi dengan emotional healing, membebaskan diri kita dari emosi-emosi negatif, kita jadi lebih mudah untuk
memaklumi ataupun menerima kekurangan maupun kesalahan orang lain kepada kita. Termasuk juga kita jadi lebih mudah menerima atau memaafkan diri kita sendiri ketika kita melakukan suatu kesalahan. Ya, jadi nggak perfeksionis banget lagi gitu ya, karena terlalu perfeksionis juga akan membuat kita jadi stres sendiri gitu ya. Ini kok nggak sesuai harapan sih gitu ya, kok ini nggak berjalan sesuai yang saya mau. Jadi bikin stres sendiri. Nah, jadi dengan melakukan emotional healing nanti, nah kita jadi lebih sehat jiwanya karena kita jadi lebih mudah memaafkan diri kita ketika kita melakukan kesalahan ataupun kehilafan. Nah, kita juga jadi lebih mudah untuk memaafkan dan menerima kekurangan orang lain. Kemudian manfaat berikutnya yang kedua dengan emotional healing, kita jadi pribadi yang lebih penyayang gitu ya. Jadi pribadi yang lebih penuh cinta, loving kindness. Ya, menjadi pribadi yang penyayang, yang penuh cinta gitu. Kenapa? Karena hatinya udah didetoks. Sudah dibersihkan hatinya ya dari sampah-sampah emosi gitu kan, dari rasa takut, dari rasa marah, dari rasa kecewa, dari rasa cemburu, dari rasa sakit hati, dari rasa kesel. Nah, emotional healing kan membersihkan itu. Sehingga apa? Udah nggak ada lagi sampah-sampahnya, kita jadi lebih mudah menyayangi orang lain gitu kan, lebih menjadi pribadi yang penyayang. Nah, ya, jadi tidak hanya menyayangi diri kita sendiri lagi, tapi sudah bergeser ke bagaimana caranya membahagiakan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Termasuk juga nggak hanya manusia yang dibahagiakan, tapi misalnya tumbuhan, hewan, atau makhluk hidup lainnya yang ada di sekeliling kita. Nah, jadi kita lebih care, lebih peduli, dan lebih lembut. Ya. Kemudian yang ketiga manfaatnya, teman-teman, kita jadi lebih bisa ikhlas ya, acceptance, lebih mudah menerima apa yang menjadi ketetapan Allah. Ya, dengan emotional healing kita jadi lebih mudah, cepat menerima apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Gitu. Karena apapun yang terjadi itu pasti kita yakini sudah atas sekehendak Allah, begitu kan, Tuhan yang Maha Esa. Sehingga meskipun pada awalnya kita nggak terima, takut, sedih gitu ya atas kondisi yang tengah kita hadapi, kadang-kadang tidak sesuai harapan kita. Dengan kita melakukan emotional healing, kita jadi lebih ikhlas ya, lebih ridho, lebih mudah menerima kenyataan yang ada. Dan yang terakhir manfaatnya kita jadi pribadi yang lebih bersyukur. Nah, jadi dalam emotional healing itu salah satu tekniknya kan kita menerima ya, menerima kondisi yang kita rasakan. Nah, kalau kita sudah bisa menerima kondisi yang kita rasakan, kita pun jadi lebih mudah bersyukur ada kondisi-kondisi yang sudah ada. Misalnya kita lagi sakit, gitu ya, kita bisa mensyukuri hal-hal yang tidak sakit. Gitu. Misalnya apa ya? Misalnya lehernya sakit nih, radang gitu ya, atau mungkin kan gejala COVID ada salah satunya radang tenggorokan misalnya. Sedang sakit, badannya tidak enak, kerongkongannya, kalau nelan agak nggak nyaman gitu ya. Tapi bagian tubuh lain berfungsi baik. Misalnya tangannya masih berfungsi, kemudian kaki masih bisa berjalan baik, gitu kan? Nah, mata masih jelas melihat. Nah, dengan emotional healing ini membantu kita untuk fokus pada area-area lain yang bisa kita syukuri. Ya, termasuk misalnya kalau kita sedang sakit, misalnya COVID gitu, ada yang dia harus dirawat di rumah sakit, tapi kita alhamdulillah gejalanya ringan sehingga bisa isolasi mandiri di rumah. Oh, alhamdulillah kita masih bisa berkumpul dengan keluarga, gitu kan? Jadi cari hal-hal yang kemudian bisa kita syukuri. Kenapa? Karena ini akan mengubah fokus kita, ya. Jadi apa yang kita fokuskan itu yang akan membesar. Jadi ke arah mana kita mau memberikan fokus kita? Ke arah penyakit atau ke arah yang positif, yang bisa disyukuri, begitu ya. Jadi ini akan membantu kita untuk melatih fokus kita. Bukan berarti kita menyepelekan atau mencuekin kondisi yang ada, enggak. Tapi itu tadi, fokusnya kemana? Fokus ke masalah atau fokus ke anugerah.
gitu ya. Seperti tadi Bu Aini sampaikan, gimana caranya kita tetap masuk grup, tetap tetap dapat info-info, ada yang kena COVID, ada yang berpulang, nah, tanpa kemudian kita live grup karena takut tadi ya. Gimana caranya? Nah, ini tadi dengan kita mengubah fokus kita. Ya, mengubah fokus kita, nah, sehingga kita bisa menerima apapun informasi yang kita dapat dengan lebih bijaksana. Oke, nanti ya baik teman-teman, kita masuk ke teknik terapinya ya. Saya di sini mengangkat dan salah satu teknik yaitu teknik spiritual emotional freedom teknik atau teknik SEF. Ini ditemukan oleh Pak Ahmad Faiz Zainuddin, orang Indonesia. Ya, beliau orang Indonesia. Nah, jadi teknik SEF ini adalah rangkuman dari berbagai teknik-teknik yang ilmiah lainnya. Ada emotional freedom technique atau EFT, dan juga ada hipnoterapi di dalamnya, ada NLP di dalamnya, A-movement di dalamnya, ada banyak banget ya. Jadi ini sudah seperti merangkum keseluruhan terapi yang ada ya menjadi satu terapi yang sederhana banget ya, sederhana, simple tapi powerful gitu ya. Jadi teknik SEF ini sederhana tapi powerful. Halo? Apa suaranya tidak terdengar? Ini suaranya belum kedengaran. Jelas terdengar. Jelas, Bu. Oh, ada kan ya? Oke. Baik, kita lanjut ya. Nah, jadi dulu saya tuh berdoa, ya Allah kasih dong ilmu gitu ya, atau suatu ilmu yang bisa mudah dipraktekkan tapi besar manfaatnya. Karena ilmu di dunia ini kan banyak banget gitu ya. Jadi banyak sekali ilmu. Nah, kemudian saya dipertemukan dengan ini gitu ya, dengan SEF ini, dan banyak sekali manfaatnya yang saya rasakan setelah saya mempelajari dan juga mempraktekkan ilmu ini. Teman-teman nanti bisa juga ikutin ya, karena banyak sekali kelas-kelas gratis yang diadakan oleh Pak Ahmad Faiz ini. Teman-teman bisa ikuti kelas lanjutannya juga gitu ya. Tapi ini bisa dipraktekkan untuk lebih jelasnya nanti. Nah, dalam teknik SEF ini ada 3 teknik utama. Ya, yang pertama namanya setup. Setup itu adalah untuk memastikan agar aliran energi tubuh kita terarahkan dengan tepat. Jadi misalnya kan kita tanya nih, kita sakitnya di bagian mana nih? Misalnya kalau keluhan fisik. Jadi SEF ini bisa digunakan untuk keluhan fisik dan juga keluhan emosi. Ya, jadi bisa digunakan untuk keluhan fisik juga keluhan emosi. Setup ini kita menentukan kita mau ngobati yang mana nih. Kita mau terapi bagian yang mana? Mau terapi fisik atau mau terapi emosinya. Katakanlah saat ini kita mau terapi keluhan fisik dulu gitu ya. Jadi teman-teman bisa rasakan nih, sekarang lagi nggak enak di bagian apa. Aduh, misalnya kepalanya, Bu, kepala saya agak pusing nih, melihat layar terus dari pagi misalnya ya. Keluhannya sakit kepala atau matanya capek gitu ya. Nah, kita tentukan dulu, oh matanya yang ingin diterapi itu adalah keluhan pada bagian mata atau bagian kepala yang pusing. Oke, sudah ditentukan. Nanti ketika setup ini kita membaca doa setupnya. Nah, ini ya contoh doanya. Jadi misalnya kayak tadi saya keluhannya di fisik, ya di matanya. Ya Allah, misalnya kepala saya pusing. Ya misalnya. Nah, maka yang diucapkan adalah pada bagian yang memang kita ingin selesaikan. Ya Allah, meskipun, jadi bahagia itu meskipun ya teman-teman, jadi meskipun kepala saya terasa pusing, saya ikhlas menerimanya. Jadi rasa pusingnya, keluhannya itu justru kita terima. Ya, tadi kita sudah sampaikan di awal, kalau kita tolak, kita tekan, kita alihkan, kita lampiaskan, gitu ya, misalnya pusing, aduh pukul-pukul, ya, itu tidak menyelesaikan masalah. Jadi justru menerima adalah solusinya. Jadi maka dalam kalimat setupnya kita katakan, ya Allah, meskipun kepala saya terasa pusing, saya terima rasa pusing ini. Ya, saya pasrahkan padamu untuk kesembuhannya.
Nah, jadi setelah diterima, dilepaskan lagi, dipasrahin. Pasrah itu kita bertawakal kepada Allah untuk solusinya, jalan keluarnya. Tapi kita harus terima dulu keluhannya gitu ya. Aduh kenapa sih kok pusing? Nah itu namanya kita mengeluh. Jadi energinya negatif lagi gitu ya. Padahal kita harus selalu berada di zona emosi positif. Nah maka kita terima, ya Allah meskipun kepala saya terasa pusing, saya terima kondisi ini. Saya pasrahkan kepadamu. Itu kalau keluhan fisik. Nah kalau teman-teman selama di rumah WFH ini, keluhannya justru lebih banyak adalah keluhan emosi, misalnya rasa cemas, rasa takut gitu. Nah, itu juga bisa. Nah, nanti kalimat setupnya seperti ini, ya Allah, meskipun saya merasa cemas atas kondisi pandemi ini, saya ikhlas menerima kecemasan saya ini. Saya pasrahkan padamu untuk ketenangan hati saya. Jadi diterima rasa cemasnya, lalu dipasrahkan, dilepaskan lagi kepada Allah untuk ketenangan hati kita. Ya, nah itu teknik yang pertama. Setelah kita set up, langkah berikutnya adalah tune in. Tune in ini kita membangkitkan rasanya jadi berkali-kali lipat gitu. Jadi diperbesar. Jadi kalau misalnya tadi keluhannya fisik, pusing, lebih difokuskan lagi perhatiannya ke pusingnya. Pusing banget gitu ya, dirasain pusingnya gitu kan. Nah, lalu nanti diterima. Jadi sehingga dia lebih efektif. Kenapa? Tune in ini untuk meningkatkan lagi fokus kita pada area yang mau kita selesaikan. Termasuk juga kalau dia keperasaan tadi ya. Nah, sehingga kalau kita mau menerapi emosi kita, justru ketika emosi itu lagi bangkit, nah di situ lebih efektif untuk kemudian kita turunkan. Kenapa? Karena yang mau diturunkan ya emosinya itu kan, gitu ya. Jadi kalau dia bangkit justru akan lebih efektif. Kenapa? Karena nanti akan terjadi penurunan skala emosi. Begitu juga, itu yang kedua, tune in. Nah, ini kan dengan cara kita bayangkan, misalnya udah lama nih punya masalah, misalkan ya dengan anak, dulu anaknya sering buat kesalahan apa, kalau disuruh makan mungkin susah gitu ya, kesel, ya Allah, anak saya kok nggak nurut, misalnya. Nah, kita bangkitkan lagi pengalaman itu, peristiwa itu, di mana ketika peristiwa itu terjadi, kita merasa kesel, bangkitin lagi rasa keselnya. Lalu kemudian nanti ketika bangkit emosinya atau keluhan fisiknya, nah itulah yang kemudian mau kita turunkan skala emosinya. Nah, setelah ditune in, maka yang berikutnya penutupnya adalah tapping. Teknik ketiga ini adalah tapping. Tapping itu kita mengetuk ringan dengan dua ujung jari, jari telunjuk dan jari tengah pada titik-titik tertentu di tubuh kita. Sambil terus fokusnya dijaga. Ya, jadi ketika misalnya nanti kita ketuk-ketuk nih area tubuh kita, area-area tertentu ya, area-area yang diketuk itu adalah bagian akupuntur begitu ya. Jadi ini kan rangkuman dari berbagai ilmu. Nah, jadi kalau akupuntur dia pakai jarum gitu ya. Nah, kalau self dia cukup menggunakan dua jari saja. Dan ini sudah terbukti secara ilmiah gitu ya. Jadi area-area yang diketuk itu adalah titik-titik energi pada tubuh kita. Yang kalau itu diketuk dia kayak bisa membuka sumbatan-sumbatan yang mempengaruhi jalan darah kita atau jalan kelancaran darahnya. Nah, sehingga seperti itu. Jadi diketuk-ketuk titiknya supaya alirannya lancar kembali. Apa saja titik yang diketuk? Nah, teman-teman nanti bisa searching di Google atau di YouTube ya untuk lebih jelasnya. Nah, ini dia yang diketuk. Ada pertama ubun-ubun, ini crown ya, bagian crown. Kemudian ujung mata, ujung alis, permukaan alis, kemudian di sudut luar mata, kemudian bawah mata, kemudian bawah hidung. Jadi sebenarnya ini satu aliran gitu ya, bawah hidung, bawah mulut, kemudian bawah tulang leher, kemudian bawah ketiak, lalu bawah dada, bawah puting. Nah, itu baru satu putaran, ya separuh putaran. Kalau titiknya mau lengkap, maka dia setelah itu tadi ya sampai bawah dada masuk ke jari. Nah, jari ini mulai dari sudut kuku ya, sudut kuku diketuk. Nah, dari ujung 5 jari kita, kemudian
titik ini, di bawah ini, di bawah jari, nah, kemudian nadi, baliknya, kemudian titik ini. Nah, seperti itu teman-teman sekalian. Jadi, ini teknik tappingnya bisa teman-teman praktekkan. Nanti kita praktek ya. Nah, namun ya, jadi kunci dari chef ini kan karena dia mengandung spiritual, ya, mengandung teknik spiritual. Jadi kuncinya justru adalah di kekuatan spiritual kita pada saat mempraktekannya, gitu ya. Seringkali saya sendiri gitu ya ketika praktek nggak sampai ketuk-ketuk gitu. Jadi saya belum ketuk-ketuk atau kadang ke klien gitu ya, yang konseling secara online maupun offline, saya kadang belum sampai ke area ketuk-ketuk gitu ya. Jadi cukup ketika misalnya saya fokuskan di kekuatan spiritualnya, ya Allah saya terima permasalahan ini, saya maafkan orangnya, saya pasrahkan, kondisi kliennya sudah membaik, termasuk kalau saya praktek sendiri gitu ya. Jadi nggak selalu harus ketuk-ketuk. Nah, jadi tergantung bagaimana kekuatan spiritual kita, kehusyukan kita pada saat mempraktekkannya gitu ya. Jadi kadang masih setup saja, gejalanya atau keluhannya sudah berkurang gitu ya. Ketika masih setup tadi kan doa ya, kita memfokuskan perhatian kita pada bagian tubuh yang sakit, lalu kita menerimanya dan memasrahkannya, itu saja sudah membuat kondisi kita atau keluhan kita jadi berkurang, teman-teman sekalian. Nah, ya. Jadi kalau kata Pak Faiz, founder Chef ini, kekuatan spiritualnya berperan 80% terhadap hasil begitu ya. Sedangkan teknik tapping tadi ya hanya 20% saja. Jadi kuncinya di kekuatan hati kita. Itu sebabnya kadang-kadang kita belum tapping, masalahnya udah selesai gitu ya, keluhannya sudah berkurang. Apa aja kekuatan spiritual yang perlu kita tanamkan ketika kita ingin praktek terapi emosional ini? Yang pertama kita harus yakin dulu. Yakinnya bukan pada tekniknya, bukan juga pada terapisnya gitu ya. Misalnya kalau teman-teman konseling ke saya, nggak harus yakin ke saya, nggak harus juga yakin ke tapping-tapping yang saya praktekkan misalnya. Tapi yakinnya ke atas, ke Tuhan, ke Allah, ke penguasa langit dan bumi ini, begitu ya. Jadi keyakinannya ditingkatkan, ya, yakin bahwa dengan izinnya keluhan kita tadi terjadi. Misalnya kita tadi keluhannya fisik atau keluhan emosi itu kita rasakan, nah kita yakini bahwa ini semua keluhan ini terjadi atas seizinnya, maka hanya Dia pula lah yang mampu mengangkat keluhan-keluhan ini tadi. Jadi kita meyakini itu, yakin kepada pertolongan Allah, pertolongan Tuhan. Ya. Kemudian setelah kita memiliki keyakinan yang kuat dalam proses ini, kita juga harus khusyuk. Nah, khusyuk ini kaitannya dengan mindfulness. Tadi di awal kita sampaikan bahwa respon yang tepat adalah respon mindful. Khusyuk, sadar penuh saat mempraktekkan ini. Jangan nanti pada saat terapi pikirannya kemana-mana gitu ya. Padahal kita diminta untuk fokus pada area yang mau kita kurangi keluhannya gitu ya. Misalnya keluhan kepala tadi ya, kita harus fokus khusyuk perhatiannya pada area yang mau kita damaikan itu gitu. Jadi kalau kita nggak khusyuk, pikiran kita kemana-mana gitu, maka hasilnya jadi kurang maksimal. Jadi khusyuk, mindful dalam mempraktekannya. Kemudian yang berikutnya adalah ikhlas. Nah, ikhlas ini tadi ya, menerima keluhan yang datang. Karena apapun keluhan permasalahan yang kita rasakan pasti sudah atas seizinnya terjadi, maka suka tidak suka, mau tidak mau, kalau itu sudah terjadi maka kita harus terima dengan ikhlas, terima dengan ridho. Gitu ya, misalnya nih kita sudah protokol kesehatan 7M gitu ya, sudah pakai masker, sudah jaga jarak, ya kan? Tapi kena juga gitu ya, kena juga COVID-nya. Padahal kita sudah protokol ketat. Maka apa yang harus kita lakukan? Ikhlas, ya. Kita menerima kondisi ini, kita menerima kondisi itu. Ya, kita udah melakukan usaha semaksimal mungkin. Tapi kemudian Allah menghendaki kita menjadi orang-orang terpilih itu, ya ikut merasakan kondisi penyakit itu, maka terima dengan ikhlas, sehingga hati kita menjadi tenang.
Nah, walaupun awalnya pasti kita panik ya, takut. Saya juga merasakan ketika awal terkena, wah, deg-degan banget ya, tiba-tiba jantung saya mau copot gitu ya. Aduh ya Allah, udah mikir kemana-mana gitu kan. Nah, tapi kemudian sudah tahu ilmunya, dipraktekkan, diterima rasa takutnya, diterima rasa cemasnya. Nah, maka perlahan-lahan hatinya menjadi tenang. Oke. Ya, kemudian yang berikutnya kondisi hatinya adalah pasrah. Ya, tadi sudah yakin, khusyuk, ikhlas, berikutnya adalah pasrah. Pasrah bukan berarti kita menyerah, ya Allah, saya sudah kena COVID, ya udah pasrah gitu ya. Menyerah, aduh apa yang terjadi, terjadilah. Jadi pasrah bukan berarti menyerah, tapi pasrah kita sudah melibatkan kekuatan yang lebih besar dari kekuatan kita, yaitu kekuatan Allah gitu kan, yang maha memberi pertolongan. Nah, jadi pasrah ini membuat kita justru jadi lebih kuat. Tidak lagi hanya mengandalkan kekuatan diri kita sendiri yang terbatas ini, tapi sudah berserah diri kepada kekuatan yang maha besar. Ya, berserah pada kekuatan yang maha besar. Corona ini kan kecil, nggak kelihatan, tapi Engkau maha besar ya Allah. Saya pasrahkan padamu. Ya, berserah diri. Sehingga kita jadi ketakutannya jadi menurun, jadi berkurang. Kenapa? Karena pasrahnya sudah lebih kuat, gitu ya. Nah, karena kita memang nggak berdaya ya Allah, saya nggak berdaya, saya nggak mampu, Engkau yang maha kuasa, berserah. Membuat kita justru jauh lebih kuat, insya Allah. Ya. Kemudian yang terakhir adalah syukur, ya syukur bahwa misalnya tadi ada bagian tubuh kita yang tidak nyaman atau ada keluhan psikologis yang kita rasakan, tapi masih ada banyak hal-hal yang masih bisa kita syukuri. Ya, maka fokuskan perasaan kita pada area-area yang bisa kita syukuri. Ya, nah, sehingga kondisi hati kita menjadi semakin damai, gitu ya. Nah, kondisi syukur ini juga akan mengundang rahmat Allah, begitu ya. The most powerful prayer is grateful. Nah, jadi ada kutipan yang mengatakan bahwa the most powerful prayer is grateful. Artinya apa? Doa yang paling powerful adalah rasa syukur. Ya. Jadi perbanyak syukur kita. Termasuk ketika kita mau berdoa itu ya, kan adab berdoa itu salah satunya adalah bersyukur. Kita syukuri dulu, alhamdulillah ya Allah, nikmat-Mu begitu banyak, alhamdulillah ya Allah, rahmat-Mu tiada hentinya, gitu ya. Bahkan ketika saya masih tidur, rahmat-Mu masih tercurah, gitu ya, udara masih ada dan seterusnya. Syukur kan adabnya. Nah, baru setelah kita syukur, kita nggak berdoa pun sudah melimpah ketenangannya, rahmatnya, gitu ya. Siapa yang bersyukur ditambah lagi nikmatnya. Nah, maka kondisi hati yang 5 ini perlu kita jaga selalu dalam keseharian kita, Bapak Ibu sekalian, tidak hanya pada saat kita kena masalah aja atau sedang ada keluhan, tapi akan lebih powerful ketika kondisi hati kita bisa kita jaga YKIPS. Jadi kalau teman-teman safter itu sering nyebutnya YKIPS gitu ya, kondisi hatinya dijaga YKIPS, maka insya Allah emosinya semakin baik. Nah, baik, sekarang kita coba praktekkan, Bapak Ibu sekalian. Bisa menghidupkan layarnya boleh, kita sama-sama praktek. Pertama tentukan dulu ya, Bapak Ibu bisa tentukan dulu keluhannya. Ya, jadi kita di sini prakteknya keluhan fisik aja ya. Misalnya apa? Coba dirasa-rasakan di tubuhnya ada bagian apa yang nggak enak. Misalnya kepalanya terasa pusing kah, mungkin sudah ngantuk ya, udah jam berapa, atau mungkin perutnya sedang tidak enak, sedang tidak nyaman, atau mungkin pinggangnya begitu ya, ada yang tidak nyaman pinggangnya, aduh kebanyakan duduk ini Bu, satu harian Zoom misalnya, atau ada keluhan apa yang Bapak Ibu sedang rasakan, coba dirasakan. Ya, kita set up. Ya, jadi tadi setup kita menentukan keluhan apa yang mau kita selesaikan. Oke, sudah ditentukan. Coba boleh diketik di kolom chat apa nih keluhan yang mau teman-teman ini didamaikan.
Ya, misalnya keluhan kepalanya pusing atau perasaannya Bu gitu ya. Boleh juga. Bu lagi kesel nih Bu, atau lagi takut Bu, atau lagi sedih Bu. Nah, silakan. Ya, sudah. Jadi yang pertama tentukan dulu keluhannya, mau mempraktekkan teknik ini untuk keluhan apa. Oke. Kalau sudah ditentukan keluhannya, saraf terjepit, tulang belakang panas banget, belakang leher. Oke, ya. Setelah yang pertama sudah menentukan area yang mau diterapi, maka langkah kedua adalah tune in. Ya, tune in tadi kita lebih memfokuskan lagi atau membangkitkan lagi rasa sakitnya. Jadi misalnya kalau yang pinggangnya nyeri, boleh digini-giniin pinggangnya supaya nyerinya itu lebih terasa, aduh gitu ya. Pusingnya lebih dirasakan. Kalau yang sarafnya terjepit, boleh Bunda sambil dirasa-rasakan pinggangnya atau area-area tubuhnya yang sedang tidak nyaman. Ya. Nah, kemudian setelah ditentukan, sekarang Bapak Ibu bisa tentukan skala sakitnya. Ya. Sekarang kita fokus ke area fisik saja, keluhan fisik. Tentukan skala sakitnya. Misalnya tadi yang tulang belakangnya terasa panas, Bu Suparmi. Antara 0 sampai dengan 10, 0 itu sudah nyaman banget, 10 itu sangat sakit. Ya, kira-kira keluhannya berada di angka berapa? Coba teman-teman dirasa-rasakan gitu ya. Jadi kita buat penilaian sendiri. Supaya apa nih kita nilai antara 0 sampai 10 supaya nanti kita bisa bandingkan. Bandingkan antara sekarang dengan sesudah kita terapi nanti. Ya, misalnya, aduh Bu, sekarang pinggangnya nyerinya terasa 8. Waduh, sangat sakit ya. Ini Bu Asuna. Nah, 8 Bu, nyeri banget gitu ya. Atau ada yang merasa 7 Bu gitu. Nyeri sedang gitu ya. Nah, seperti itu. Coba teman-teman tentukan sendiri dulu. Ya, setelah itu kita praktekkan. Nah, oke. Sini saya tidak pakai musik karena musiknya belum ini. Nah, sudah ditentukan area yang mau diterapi, sudah diukur skalanya, maka sekarang kita praktekkan mulai setup ya. Setupnya teman-teman bisa ambil 2 jari, jari telunjuk dan jari tengah, kemudian di bagian dada kiri, ya arahkan 2 jari ini ke bagian dada kiri. Ya, coba dicari dari ujung gini kan, dicari ke sini bagian yang terasa sakit gitu ya. Ada area yang agak sakit gitu kalau ditekan. Nah, coba ditekan ke area tersebut. Ya, sudah ditekan lalu diputar. Boleh searah jarum jam, boleh arah tawaf ya, arah ke kanan. Nah, oke, sambil diputar-putar, pejamkan matanya. Bapak Ibu bisa sambil mengucapkan kalimat setup-nya. Boleh bareng-bareng sama saya, ikutin sambil pejam mata. Ya Allah, meskipun tubuh saya bisa disebutkan tadi keluhannya di area apa, terasa tidak nyaman, nyeri, terasa sakit. Misalnya tadi yang nyeri punggung, ya Allah, meskipun punggung saya terasa nyeri, gitu ya, saya terima dengan ikhlas. Nah, kalau misalnya kepalanya yang terasa sakit, sambil diputar-putar, diucapkan, ya Allah, meskipun kepala saya terasa pusing, saya ikhlas menerimanya. Saya pasrahkan kepadamu kesembuhan diri saya. Ya Allah, meskipun kalau misalnya sinusitis, bukan nama penyakitnya ya Bapak Ibu ya, bukan nama penyakitnya yang kita sebutkan, tapi keluhannya. Jadi misalnya yang sinusitis keluhannya apa? Hidungnya mampet Bu. Nah, jadi itunya ya keluhannya yang disampaikan. Bukan nama penyakitnya, tapi lebih ke keluhannya. Gitu ya. Aduh kepalanya nyeri Bu. Bu ototnya ini Bu tegang misalnya. Nah, jadi lebih ke keluhan yang dirasakan, yang disampaikan atau yang diucapkan. Nah, begitu ya. Ya Allah, meskipun kepala saya terasa pusing, saya ikhlas menerimanya. Jadi kalimatnya bisa disesuaikan sesuai dengan keluhan yang masing-masing dirasakan.
Ya Allah, meskipun itu tadi ya, hidung saya terasa mampet, saya ikhlas menerimanya, saya pasrahkan padamu membaiknya kondisi saya. Saya pasrahkan padamu kesehatan saya. Oke, sudah mengucapkan doa setup, ya, kita masuk ke tune in, tadi sudah dibangkitin rasa sakitnya, ya, sudah dibangkitkan. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian mulai tapping, ya, boleh ikutin saya, ambil 2 jarinya tadi, ketuk-ketuk area, mulai dari area atas kepala ubun-ubun, ketuk-ketuk sambil ucapkan saya ikhlas, saya pasrah, ya. Nah, saya ikhlas ya Allah, saya pasrahkan padamu. Sambil fokus perhatiannya ke area tadi yang sakit. Kalau kepala ya berarti fokus ketika kita mengucapkan saya ikhlas, saya pasrah itu sambil kita merasakan rasa sakit pada bagian yang mau kita sembuhkan tadi, yang mau kita kurangi keluhannya, gitu ya. Kalau pinggangnya maka arahkan perhatiannya ke situ. Tapi yang diketuk bukan pada bagian yang sakit, tapi tetap yang diketuk adalah area-area yang telah ditentukan. Nah, mulai dari ubun-ubun saya ikhlas, ya Allah, saya pasrah. Oke, kemudian pindah ke ujung alis, saya ikhlas, ya Allah, saya pasrah. Lalu pindah ke sudut mata, saya ikhlas, saya pasrah. Bawah mata, saya ikhlas, saya pasrah. Bawah hidung, saya ikhlas, saya pasrah ya Allah. Bawah mulut, saya ikhlas, saya pasrah. Bawah leher, saya ikhlas, saya pasrah. Bawah ketiak, ya, sejajar dada, saya ikhlas, saya pasrah. Kemudian bawah dada, saya ikhlas, saya pasrah. Nah, boleh sampai ke titik ini saja sebenarnya sudah cukup, ya, kecuali kalau keluhannya berat, ya. Keluhannya berat bisa komplit sampai ke jari-jari tadi, gitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, kalau sudah, maka sekarang tarik nafasnya yang panjang lewat hidung. Hembuskan lewat mulut. Bayangkan pada saat Bapak Ibu menarik nafas, tarik rasa sakitnya tadi. Kemudian pada saat menghembuskan nafas, bayangkan rasa sakitnya itu, keluhannya tadi dilepas. Nah, jadi tarik nafasnya yang panjang lewat hidung. Hembuskan lewat mulut. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu sekalian praktiknya untuk keluhan fisik, ya. Nanti coba bisa dirasakan, sekarang dirasakan lagi keluhannya tadi yang misalnya tadi dari 8, kira-kira sekarang jadi berapa gitu ya setelah dipraktekkan terapinya tadi. Yang dari 5 jadi berapa. Nah, teman-teman bisa bandingkan kondisi sebelum maupun sesudahnya. Ya, insya Allah akan ada penurunan begitu ya. Mudah-mudahan ya. Kalau kita tadi ya kondisinya yakin, ikhlas, pasrah, syukur, khusyuk, maka hasilnya pun insya Allah akan ada penurunan gitu. Namun ada juga yang kadang misalnya dia merasa sama aja kok Bu, gitu, kok nggak ada perubahan gitu ya. Nah, tetap kita juga menerimanya gitu ya, karena apapun hasilnya kembali ke Allah begitu ya. Kalau Allah izinkan itu masih ada dalam tubuh kita, keluhan itu masih kita rasakan, nah kita juga harus ikhlas menerimanya. Ya, karena apapun yang Allah hadirkan pasti adalah yang terbaik buat kita. Tapi sejauh ini saya praktek, insya Allah ada penurunan. Ya, kalaupun misalnya ya pada kondisi fisiknya tidak terjadi perubahan, sakitnya sih masih sama gitu ya, tapi pada kondisi emosinya sudah akan berbeda. Ya, jadi misalnya masih sakit COVID Bu, tapi sudah tidak cemas lagi gitu ya. Masih sih Bu, sinusitisnya masih ada, tapi saya sudah lebih ikhlas menerima kondisi ini. Biasanya saya ngeluh Bu, aduh hidung mampet, aduh nggak enak gitu ya. Tapi sekarang setelah terapi saya sudah bisa lebih menerima kondisi ini, jadi nggak mengeluh lagi. Nah, jadi akan ada perubahan-perubahan itu yang kita rasakan ketika kita sudah mampu untuk merilis
emosi kita. Seperti itu, Bapak Ibu sekalian, yang bisa saya sampaikan. Nah, kalau untuk keluhan, tadi kan keluhan fisik ya. Nah, kalau untuk keluhan psikologis, karena pastinya kita juga mengalami banyak kecemasan atau rasa takut gitu ya, itu juga bisa dipraktekkan. Ya, saya coba musiknya sih, saya belum ketemu ini, Bu Aini. Musiknya kita bisa praktek lagi ya, ini terapi untuk emosi. Nah, musiknya masuk nggak ya? Belum masuk. Oh, belum. Salah. Oke. Sekarang masuk? Sudah. Remix. Oke, ya. Bapak Ibu sekalian bisa sambil pejamkan matanya. Ya, bisa sambil pejamkan matanya, rasakan bahwa betapa kita saat ini merasa cemas, merasa takut gitu ya, merasa sedih juga mungkin dengan kondisi pandemi ini. Banyak teman-teman kita yang berpulang, banyak orang-orang terdekat kita yang merasa sakit, menderita COVID ya. Nah, kita coba merilis emosi kita. Kita pejamkan mata kita, lalu kita dulu kali ya, karena musiknya sepertinya tidak sesuai. Harusnya musiknya lembut. Oke, nggak apa-apa. Kita praktekkan, pejamkan matanya. Tarik nafas yang panjang lewat hidung. Hembuskan lewat mulut. Tarik lagi nafas yang panjang lewat hidung. Hembuskan lewat mulut. Sekali lagi, tarik nafasnya yang panjang. Hembuskan lewat mulut. Sama-sama kita ucapkan, ya Allah, meskipun kami rasa cemas, rasa takut dengan kondisi pandemi saat ini, ya Allah, di mana banyak teman-teman kami, keluarga kami, bahkan diri kami yang terkena penyakit COVID-19 ini, ya Allah, kami merasa takut sekali dengan kondisi ini. Kami terima, ya Allah, kami terima dengan ikhlas rasa takut ini. Kami terima dengan ikhlas rasa khawatir kami ini, ya Allah, akan pandemi ini. Ya Allah, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, pasti sudah atas izin darimu. Maka meskipun kami merasa takut, merasa cemas dengan kondisi ini, kami terima dengan ikhlas. Ya Allah, kami pasrah. Tiada daya kami tanpa pertolongan, perlindungan, dan rahmat darimu. Maka kepadamulah, ya Allah, kami berserah diri. Tiada daya kami tanpa petunjuk, pertolongan, perlindungan, dan rahmat darimu. Maka kini kami pasrahkan kepadamu, ya Allah, ketenangan hati kami, kesehatan kami, kesembuhan kami, keluarga kami, teman-teman kami, sahabat-sahabat kami, guru-guru kami, ya Allah, kami pasrahkan padamu. Kebaikan untuk negeri kami dan saudara-saudara kami semuanya di seluruh dunia ini. Ya Allah, kami terima kondisi ini, ya Allah, dengan ikhlas. Meskipun kami takut, ya Allah, kami cemas, kami khawatir dengan kondisi ini. Tapi semua ini terjadi atas seizin darimu. Maka kami terima dengan ikhlas. Kami pasrahkan padamu, ya Allah, membaiknya kondisi kami, membaiknya kondisi negeri kami, dan membaiknya kondisi dunia ini, ya Allah, terbebas dari COVID-19. Sehingga kami bisa beraktivitas kembali seperti dulu kala, ya Allah,
dengan leluasa. Terima kasih ya Allah atas semua ujian ini. Semoga semakin mendekatkan kami padamu, menambah lagi rasa syukur kami kepadamu. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Tarik lagi nafasnya yang panjang lewat hidung. Hembuskan lewat mulut. Oke, pelan-pelan Bapak Ibu bisa buka kembali matanya. Ya. Nah, bisa dirasakan perbedaannya ya, perasaan kita dengan kita mengutarakan ya, setup tadi ya, kita mengutarakan perasaan kita, mengutarakan kondisi hati kita, lalu kemudian kita menerimanya, bandingkan ya. Kita jauh lebih tenang, kita jauh lebih rileks, kita jauh lebih lega gitu ya. Takutnya masih ada, tapi udah jauh lebih ringan. Kenapa? Karena kita udah terima perasaan itu dan kemudian kita sudah serahkan kepada yang berkuasa. Tidak lagi menjadi beban bagi diri kita sendiri, tapi kita sudah pasrahkan. Nah, kita bisa praktekkan ini untuk konteks lainnya, tidak hanya konteks pandemi, konteks relasi juga bisa, gitu ya, konteks karir juga bisa, konteks ekonomi juga bisa, gitu ya, misalnya finansial, karir, rezeki, itu bisa banget, gitu ya. Jadi semuanya bergantung pada sejauh mana fokus kita. Kita fokusnya kemana? Ke area yang positif atau area yang negatif. Dan sebagai penutup, saya tampilkan lagi ya. Untuk bisa menjaga ya, menjaga kondisi hati kita, banyaklah praktek loving kindness. Caranya gimana gitu ya. Tadi kan kita ingin menjaga kondisi hati kita itu tetap yakin, ikhlas, pasrah, syukur gitu ya. Nah, ada namanya teknik loving kindness terapi gitu ya. Bagaimana kita menjaga kondisi hati kita itu menjadi kondisi hati yang penuh cinta. Ya, ini juga bisa melatih kita, membuat kita menjadi orang yang mindfulness gitu ya, sadar penuh saat ini. Caranya gimana? Ya, mengundang keajaiban, mengundang pertolongan, mengundang keberkahan, mengundang keberuntungan, lucky factor gitu ya. Nah, caranya ini ibu-ibu, ya, mengundang kesehatan gitu ya. Praktekkan loving kindness. Teknik ini yaitu apa teknik? Kalau guru saya tadi bilang, jadi salam itu kan doa ya, kita mendoakan orang lain gitu ya. Nah, dengan kita berdoa atau mendoakan orang lain, tahu nggak betapa dahsyatnya kekuatannya? Kalau kita doa sendiri nih, Bapak Ibu sekalian, kekuatannya itu hanya satu. Hanya kekuatan kita aja doanya. Tapi kalau kita mendoakan orang lain, itu powerful banget. Kenapa kok powerful mendoakan orang lain? Karena malaikat ikut mengaminkan. Ya, jadi ketika kita mendoakan kebaikan untuk orang lain, malaikat ikut mengaminkan doa yang sama untuk diri kita. Nah, ya kalau malaikat udah turun tangan mengaminkan dan mendoakan, powerful apa gitu? Pasti powerful banget dong gitu ya. Kalau kita masih banyak dosanya, masih banyak kurangnya, seberapa kuat sih kekuatan doa kita gitu ya. Nah, maka kita dengan mendoakan orang lain, maka itulah yang disebut keberuntungan itu, pertolongan itu akan semakin dekat ke kita. Saya sendiri mempraktekkan ini ketika Januari lalu saya terkena COVID gitu ya. Jadi seperti yang Bu Aini bilang, setiap ada berita-berita COVID gitu ya yang masuk ke media yang saya baca, ada yang kena COVID lagi. Yang saya lakukan adalah mendoakan. Padahal saya sendiri sedang COVID gitu ya. Tapi itulah kekuatannya gitu ya. Jadi kita nggak hanya fokus ke diri kita lagi. Stop menjadi egois gitu kan. Karena hanya fokus pada diri kita juga nggak akan berpengaruh besar gitu ya. Tetapi jika kita sudah bisa mengubah fokus kita ke orang lain dengan mendoakan orang lain, maka jauh lebih powerful gitu ya.
Maka setiap dapat berita itu saya doakan, saya kirim doa gitu. Saya kirimkan Fatihah buat yang sedang sakit. Dengar lagi ada kabar, saya doakan lagi. Saya kirimkan Fatihah. Nah, jadi hati kita pun jadi semakin lapang, semakin tenang. Maka imunitas kita pun semakin membaik dan kesembuhan insya Allah dengan izin Allah akan diberikan. Begitu. Nah, begitu juga dalam aktivitas kita sehari-hari. Misalnya kita berkumpul nih di forum ini, kita doakan nih semua peserta, semua panitia, semua yang terlibat dalam acara ini, kita doakan yang baik-baik gitu ya. Apa sih doa yang powerful? Nah, doa yang powerful ini simple banget ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya Allah berikanlah dia kebaikan, rahmat dan karunia-Mu. Orang-orang yang ada di sini, di ruangan ini, di forum Zoom ini, berikan rahmat-Mu ya Allah untuk kami semuanya. Yang sedang sakit Engkau beri kesembuhan, yang sehat Engkau jaga kesehatannya. Ya kan? Kita doakan. Nah, inilah yang akan menjaga kondisi hati kita itu tetap dalam kondisi yang positif gitu ya. Misalnya lihat berita gitu ya, ada yang sakit atau ada yang melakukan kesalahan, doakan gitu ya, doakan mereka. Jadi hatinya itu udah bergeser dari yang mengeluh, dari yang menghakimi, bergeser ke hati yang penuh cinta. Nah, dengan cinta inilah insya Allah kebaikan, keberuntungan, pertolongan Allah akan dekat kepada kita dan insya Allah emosi kita tadi semakin membaik ya. Latihan ya untuk mempraktekkan ini baik secara ini diam-diam mendoakan begitu ya kan, doa yang bagus itu doa yang diam-diam gitu, nggak perlu kita sebutkan tadi saya doain kamu loh gitu ya, dalam hati aja ketika melihat ada orang atau ketika kita teringat dengan seseorang doakan gitu ya. Nah ini praktekkan ya, jadi kalau guru saya tadi bilang minimal 50 orang yang didoakan setiap hari gitu ya, bangun tidur, doakan pasangan, doakan anak-anak, doakan orang tua, doakan sekeliling kita. Gitu ya, jadi sepanjang hari mendoakan, hatinya itu hidup dengan kindness, dengan loving kindness. Maka insya Allah semakin banyak pula keberuntungan dan kebaikan yang akan kita dapatkan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Dimudahkan kita juga untuk mempraktekkannya. Demikian yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Saya kembalikan lagi ke Bu Titin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi ya, Masya Allah ya. Kita sudah dipandu tadi oleh Bu Sukma ya, bagaimana cara untuk self ya, self healing di sini ya, untuk emotional healing di sini. Walaupun sebentar ya Bu Sukma, cuma sebentar ya, tapi insya Allah itu nanti kalau kita praktekkan pada setiap apa yang kita keluhkan ya, setiap apa yang ada dalam diri kita, mana yang sakit, mana yang kita keluhkan di situ, ketika kita praktekkan semuanya, insya Allah nanti kita akan lebih lost gitu ya, bahasanya apa, hatinya jadi lebih lost, lebih tenang di situ ya. Nah, baik Bu Sukma, tadi kalau kita melihat tadi dirangkum ya di situ ya, jadi apa yang pertama tadi ada setup di situ, jadi dilihat, dicari mana ya, kita mencari pada Sakjane itu yang kita keluhkan apa, di situ kita cari. Nanti kalau sudah kemudian tadi dirasa beneran bener enggak sih yang ini, seperti itu. Nanti sudah kemudian baru yang terakhir di situ kita mohon, kita diikhlaskan ya, kita menerima apa yang diberikan oleh Allah dan kemudian memohon agar apa yang menjadi keluhan kita itu diangkat oleh Allah ya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat lagi, memang saya pernah bacain ya Bu Sukma ya, di dalam penelitian Profesor David
Hawkins itu sebenarnya yang namanya emosi manusia itu bisa diklasifikasikan dalam 17 tingkatan frekuensi di situ ya, di mana yang terendah sekali ya, frekuensi yang terendah itu ya, di antaranya ada rasa malu, rasa apatis, rasa putus asa di situ, itu frekuensinya rendah banget sehingga orang akan merasa terpuruk banget gitu. Tapi ketika kita kemudian bisa naik lebih ke atas lagi nanti pada tingkatan bisa menerima di situ ya, bisa menerima, oh iya saya memang begini, saya memang itu nyata, saya merasakan ini, kita bisa menerima di situ, itu frekuensi emosinya bisa meningkat. Sampai kemudian ketika kemudian kita bisa mengikhlaskan ya, mengikhlaskan rasa itu, emosi itu ya. Oh iya, memang keadaan saya itu seperti ini diberikan oleh Allah karena semua itu diberikan oleh Allah dan Allah itu selalu memberikan yang baik untuk kita ya. Ketika kita menyadari itu, oh berarti ketika saya mendapatkan apa saja itu terbaik untuk saya menurut Allah gitu di situ ya. Yang menurut Allah baik kan belum tentu apa yang kita sukai di sini. Kan memang tidak semua yang kita sukai itu ternyata baik untuk kita dan tidak semua yang baik untuk kita itu ternyata kita sukai, karena banyak juga yang tidak kita sukai ternyata baik untuk kita. Ketika kemudian kita bisa mengikhlaskan itu dan memasrahkan kepada Allah, maka Allah akan mengganti ya, mengganti rasa kehilangan itu dengan kebaikan yang jauh lebih banyak daripada sebelumnya ya. Mungkin itu ini mungkin teman-teman kalau ada pertanyaan mumpung kita masih bersama Bu Sukma, monggo boleh Mbak siapa ini tadi yang ingin bertanya. Oh iya, sebelum bertanya monggo yang belum mengisi link presensi dipersilakan mengisi link presensi ya, ada di forum chat. Kemudian tadi kayaknya ada yang ingin bertanya. Mbak Anis Barokah dari Ngalian ya. Mbak Anis Barokah dari Ngalian. Monggo. Monggo Mbak Anis. Bu Titin mungkin apa namanya sebelum ke pertanyaan bisa dokumentasi dulu Bu. Bisa minta dibuka apa namanya? Oh dibuka iya dulu ini ya. Apa namanya dibuka dulu? Kameranya. Kameranya. Ya. Kita dokumentasi dulu. Monggo Bapak Ibu ya. Bunda, Ayah, mohon bisa menghidupkan kamera untuk dokumentasi ya sebelum sesi tanya jawab ya. Ini Mbak Rena ya yang. Iya, buka dulu semuanya. Monggo, ini masih ada beberapa yang belum dibuka ini ya. Oke, sebentar. Tunggu ya. Bentar, baru yang layar kedua masih sedikit banget ya yang dibuka, yang belum dibuka iya, banyak, ini banyak banget. Monggo Bunda, Ayah, silakan dibuka kameranya. Masya Allah. Ya sebentar. Biar kita kenal juga ya. Iya betul. Kita ke layar kedua dulu.
lagi layar yang ketiga. Masih sedikit juga. Ayo Bu Tito dibuka ininya. Ya. Bentar, satu lagi. Oke, sudah Bu Titin, sampun. Iya, sudah. Ya, oke. Bisa ke pertanyaan. Alhamdulillah ya. Oke, lanjut monggo Bu Anis ya, Bunda Anis Barokah dari Ngalian Semarang. Monggo silakan kalau mau bertanya. Silakan dibuka ininya. Mbak Rena bisa minta tolong itu di unmute suaranya. Pak, ini Bunda apa ayah ya ini ya, Aris Barokah ya ini ya? Bunda Bun. Oh, iya, monggo. Kalau mau bertanya, silakan. Oke, jadi jelas sebenarnya sudah ada di chat, cuman coba Oh, saya ya. sampaikan. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atas ilmu yang telah disampaikan oleh Bunda Sukma, sangat mengena dan merasa tenang gitu. Meskipun saya pribadi maksudnya belum atau tidak terpapar COVID, namun saudara saya yang satu rumah, kakak saya, kakak ipar dan juga putrinya itu terpapar COVID sudah 2 pekan yang lalu. Namun 1 minggu yang lalu itu sudah negatif, namun masih ada gejala, dan untuk perasaan mereka itu juga masih merasa khawatir, masih takut, masih cemas gitu. Yang saya tanyakan bagaimana cara kita untuk bisa menyemangati mereka sehingga mereka tidak takut lagi gitu, karena sudah berlalu dan sudah negatif, tapi mereka itu perasaannya masih khawatir, takut dan sebagainya gitu, Bunda. Itu aja yang saya tanyakan. Jazakallahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, langsung saja ya Bunda Sukma ya, satu-satu ya. Oke, Bu. Terima kasih Bu Aris untuk pertanyaannya gitu ya. Nah, alhamdulillah kalau sudah negatif ya Bu ya keluarganya, mudah-mudahan bisa terus membaik kondisinya. Jadi memang COVID ini kan walaupun kita secara dicek itu sudah negatif, tapi memang gejalanya tidak langsung kemudian selesai begitu ya. Saya sendiri 2 bulan itu ya, 2 bulan merasakan nggak nyamannya gitu. Walaupun nanti hasilnya sudah negatif, tapi sebulan setelah itu juga kita masih liang gitu ya, nggak benar-benar fit gitu. Ya nggak apa-apa, tapi alhamdulillah sudah negatif, berproses juga untuk pemulihannya, tetap jaga stamina gitu, jaga kesehatan, tidak kemudian kalau kita baru sehat langsung kita beraktivitas berat gitu ya, tetap pelan-pelan aja gitu ya, pelan-pelan berproses, menikmati fasenya itu gitu ya, karena memang harus dijalani fasenya, dinikmati saja gitu. Gimana caranya supaya nggak cemas, nggak takut gitu. Seperti tadi gitu ya, jadi ini nanti ilmunya kan nanti kita di-upload ya, jadi bisa dibantu untuk keluarganya Bu Aris atau teman-teman yang saat ini belum hadir di kegiatan ini, bisa nanti
melihat rekaman YouTube-nya gitu ya, untuk kemudian mempraktekkan sendiri gimana cara untuk mendamaikan perasaan kita yang cemas, yang takut gitu ya. Nah, seperti tadi Bu Aris, diterima perasaannya. Kalau dia merasa cemas, maka perasaan cemasnya diterima, kemudian dilepaskan lagi ya, seperti yang Bu Titin sampaikan tadi ya, dari Dr. Hawkin tadi ya, letting go ya Bu ya. Nah, jadi perasaannya diterima dulu, baru bisa dilepaskan ya, terima, lepaskan ya. Terus gimana kita sebagai saudara mensupport gitu ya. Nah, ya kita bisa telepon gitu ya, mendengarkan keluh kesahnya, itu juga bagian dari membantu proses terapi begitu ya. Kita telepon gimana apa yang dirasakan gitu kan, kita beri support lewat itu juga insya Allah membantu. Karena saya sendiri merasakan ketika misalnya saat sakit dapat support dari teman, dari sahabat, dari keluarga, ditanyai kabarnya, itu aja sudah seneng gitu loh ya. Nah, membuat seseorang merasa senang itu kan meningkatkan imunitasnya gitu ya. Jadi kita nggak mesti ngasih solusi gimana gitu, enggak sih, kita support system itu juga sangat membantu gitu, bertanya kabarnya, mendengarkan keluh kesahnya gitu ya. Jadi didengerin aja dia cerita gitu, itu sudah juga merupakan sebuah terapi emosi juga buat orang tersebut gitu. Jadi bisa dilakukan seperti itu Bu Aris. Ya, mudah-mudahan terus membaik. Nggak apa-apa, karena memang ya seperti itu ya, yang sudah melewati fasenya aja, wong saya juga masih takut juga gitu kan, apalagi sekarang kondisinya tambah naik, yang sudah pernah merasakan juga masih tetap merasa takut. Jadi perasaan takut itu wajar gitu, nggak apa-apa gitu ya. Cuman kita jangan sampai didominasi saja oleh perasaan itu gitu ya. Kita terima perasaannya, tapi kita tetap aktivitas. Makanya tadi pasrahnya benar-benar ditingkatkan gitu ya, supaya nggak hanya mengandalkan kekuatan imunitas kita saja, tapi kita pasrah, berserah ke Allah, sehingga hatinya jadi lebih lapang. Begitu ya. Yang lain barangkali ada lagi? Ini ada lagi dari Bunda Eti. Ini Bunda Eti dari Jakarta ya. Pertanyaannya, bagaimana cara terapi anak di bawah usia 5 tahun yang sedang sakit demam? Gimana Bunda Sukma? Ya, yang untuk menerapi anak yang sedang sakit gitu ya. Jadi kalau saya misalnya sering prakteknya dipegang Bu. Jadi ini dalam ilmu keislaman juga ada nih ya, di buku apa ini. Nah, jadi Nabi itu ketika ini dikisahkan ya, Utsman itu pada suatu ketika seseorang mengeluhkan penyakitnya kepada Nabi. Beliau memerintahkan, letakkan tanganmu di atas bagian yang sakit. Ya, jadi ini juga merupakan terapi. Saya sering praktekkan ke anak-anak, bahkan ke diri saya sendiri. Nah, mana bagian tubuhnya yang sakit, misalnya masuk angin gitu ya, perutnya kok terasa dingin. Saya pegang tuh perutnya, area yang dia sakit, nggak nyaman. Lalu bacain, kalau saya bacanya Fatihah. Saya bacain Fatihah, gitu ya. Terasa kok Bu, di tangan kita itu tuh kan ada energi juga ya. Nah, tergantung energi mana yang mau kita salurkan. Nah, jadi kalau kita baca doa atau Al-Fatihah gitu ya, atau doa-doa yang kita suka, kita arahkan tangan kita ke bagian tubuhnya, kita doakan, itu kayak terserap gitu, ya terserap. Nah, jadi saya sendiri kalau praktek ke anak-anak itu berkurang tuh, jadi perutnya tadinya dingin, setelah dibacain kita hadir fokus gitu, mengarahkan energinya ke situ, berkurang tuh, tadinya dingin, udah mulai hangat, enakan badannya. Jadi memang doa itu harus ya seperti itu ya, harus mindful, harus kusuk gitu ya, harus kita kusuk. Jadi aliran energinya itu benar-benar ke titik tersebut. Nah, jadi ternyata bukan ilmu-ilmu berkembang saja, tapi dari Nabi juga mempraktekkan itu, begitu ya. Nah, jadi ketika anak kita demam, area mana yang kita rasa nggak nyaman, dia tanyakan, kemudian misalnya kepalanya kah pusing, boleh pegang gitu ya. Nah, sambil dibacakan doa atau surat-surat pendek gitu ya, itu boleh. Begitu Bu Eti, bisa dipraktekkan ya. Terus yang penting ibunya tenang ya, karena ibunya, makanya kalau terapi anak itu kuncinya di ibunya. Jadi ibunya harus tenang dulu, baru bisa menerapi anaknya. Jadi karena pasti kita sebagai ibu kan cemas ya,
Kalau anak kita sakit kan kitanya juga cemas. Nah, kita sendiri yang perlu diterapi karena kita cemas. Nanti kalau kita nerapi dalam kondisi kita cemas, yang iya energi cemasnya yang malah tersalur ke anak, malah dia jadi tambah nggak nyaman gitu. Maka kita dulu yang menenangkan diri kita terima bahwa anak kita sedang sakit, saya ikhlas menerimanya, saya pasrahkan padamu ya Allah. Udah kita tenang, baru kita bisa pegang anaknya. Jadi aliran emosinya, energinya positif. Begitu Ibu Eti. Ya, terima kasih Bunda Sukma masukannya. Ya, segera sembuh anaknya, insya Allah ya, sehat kembali. Allah ya. Ya, jadi memang itu tadi ya, bundanya harus tetap tenang, jangan ikut cemas. Kayaknya nyetrum nanti. Wajar kok cemas ya. Nah, iya. Tapi kita perlu itu tadi ya, dikelola emosinya, dipasrah. Kemudian ini ada lagi dari Bunda Dewi dari Depok. Bagaimana cara menenangkan anak yang kadang emosinya meledak-ledak saat marah, saat main atau saat kesal? Tantrum ya, Bunda. Ya, terima kasih Bu Dewi untuk pertanyaannya. Gimana cara menenangkan anak yang meledak-ledak atau tantrum gitu ya. Nah, kita perlu empati sih ya. Empati itu kita bisa memahami mengapa anak kita berperilaku seperti itu. Nah, ya jadi tidak hanya melihat apa yang tampak saja, tapi harus dilihat motifnya apa gitu ya. Motifnya tantrum itu apa sih gitu kan. Nah, kalau kita bisa mengenali atau memahami motifnya dengan tepat, maka respon kita akan tepat dan cepat gitu ya. Misalnya dia tantrum, oh biasanya jam segini kalau dia tantrum tuh tanda-tanda kalau dia tuh ngantuk gitu ya. Sebenarnya bukan karena dia lapar atau apa, karena biasanya kan pemicunya misalnya mainan, rebutan mainan terus tantrum gitu ya. Tapi dia tantrumnya di waktu biasa dia tidur, misalnya tidur siang jam 1 gitu. Tantrumnya muncul di situ. Oh berarti bukan hanya karena pemicunya tadi saja, misalnya rebutan mainan atau dia diganggu, tapi lebih karena alasan sebenarnya dia tuh ngantuk gitu ya. Jadi kalau kita bisa memahami latar atau motif sebenarnya di balik perilakunya, maka respon kita jadi jauh lebih tepat. Oh dia ngantuk, ya udah digendong, misalnya kalau masih balita, atau diarahkan untuk tidur, ditemani tidur. Jadi lebih cepat nih hilang tantrumnya. Tapi kalau kita keliru nih memahami latar atau motif dia nangis atau tantrum, kita kira dia tantrum karena habis diganggu temennya, terus diganggu kakaknya gitu kan, kesel gitu kan. Nah kita fokus ke area itu aja, nggak selesai lama gitu karena motif sebenarnya tadi ngantuk. Nah, seperti itu. Jadi pahami benar-benar apa penyebabnya sehingga kita bisa memberi respon yang lebih tepat sesuai kebutuhannya. Begitu Bu Dewi. Jadi perlu menghafalkan kebiasaan anak ya, termasuk di situ ya jadwalnya seperti apa. Betul, betul. Oke lanjut lagi, ini dari Bu Dewi dari Indramayu. Maaf pertanyaannya barangkali agak sedikit melenceng dari materi Bunda Sukma. Tidak apa-apa. Monggo, bagaimana cara untuk memahami perasaan dan psikologis anak remaja agar lebih dekat? Mau berbagi cerita dan menenangkan emosinya yang kadang meledak-ledak. Dan agar anak lebih mau dan dengan sukarela membantu kerjaan rumah. Nah, ini masalah anak remaja ini, Bunda. Ya, biasa. Iya. Oke. Terima kasih Bu Dewi untuk pertanyaannya, gimana menghadapi anak remaja kita gitu ya. Ya, kalau remaja atau sudah usianya SMP ke atas itu dia sudah semakin kritis gitu ya. Ya, nggak bisa asal tunjuk aja, asal perintah langsung mau tuh udah hebat banget gitu ya. Pasti dia sudah bisa berargumen, sudah bisa beralasan gitu kan, karena sudah punya pikirannya masing-masing. Nah, sehingga memang strateginya untuk kemudian kita menginginkan anak kita melakukan apa yang kita inginkan juga butuh pendekatan yang berbeda gitu ya, butuh pendekatan yang berbeda supaya mereka
mau mengikuti apa yang kita inginkan tanpa kemudian merasa terbebani, dengan senang hati begitu ya. Apa yang bisa dilakukan? Pertama kita penuhi dulu ininya, emosionalnya ya, karena kan sifatnya ini berkaitan dengan emosi, maka tangki cintanya dipenuhi dulu. Ya, jadi anak yang terpenuhi tangki cintanya, dia akan lebih mudah manut gitu ya, mudah patuh pada orang tuanya. Tapi kalau tangki cintanya saja tidak kita penuhi, dia merasa dia nggak disayangi, dia merasa nggak diperhatikan, dia merasa nggak dipahami, nggak merasa dicintai, ya berat gitu. Akan berat buat dia untuk kemudian memenuhi maunya kita. Wong maunya saja nggak kita penuhi, kira-kira seperti itu kan ya. Nah, maka kita lebih dulu mengisi tangkinya cintanya, mengisi kebutuhan emosionalnya, akan perasaan dihargai, perasaan diterima, perasaan dipahami, itu kita penuhi dulu. Kalau dia sudah merasa kita sayangi, kita pahami, maka apa aja yang kita inginkan itu akan lebih mudah untuk mereka, anak-anak ini melakukannya tanpa kemudian kita harus pakai emosi begitu ya, meminta mereka membantu pekerjaan rumah atau hal lain. Begitu Bu Dewi, jadi itu juga akan membantu mereka jadi lebih terbuka kepada kita orang tuanya. Ya, jadi misalnya kayak mendengar gitu ya ketika dia bercerita atau dia misalnya laporan apa, kita dengerin aja gitu, dengerin tanpa kita menghakimi. Kadang-kadang mungkin laporannya sepele atau kadang-kadang yang dia sampaikan itu nggak penting gitu ya, atau biasa aja, atau sesuatu yang bukan wah, atau mungkin kadang-kadang sebuah kesalahan. Nah, bagaimana kita meresponnya itu nanti akan mempengaruhi keterbukaan pada kita. Kalau dia terbuka, dia jujur, tapi kitanya malah menyudutkan, malah marah, malah menghakimi gitu ya, kamu kan harusnya nggak begini, ya. Dia jadi defense ya, jadi besok-besok males cerita sama bunda. Saya jujur malahan dimarahin ya. Nah, yang seperti itu perlu kita jaga sih supaya dia lebih nyaman ketika berkomunikasi. Begitu Bu Dewi. Cukup kali ya Bu Titin. Ya, alhamdulillah ya. Ini Bu Dewi gimana? Sudah ya Bu? Insya Allah ini. Memang sih kalau untuk anak-anak remaja sudah anak kecil ya sebagai anak kecil, tapi menganggap mereka dewasa, kita mau memperlakukan orang dewasa itu memang belum masanya juga. Jadi memang ini masa remaja ini masa nanggung memang sih. Ya. Dibilang anak kecil memang sudah bukan anak kecil, dibilang orang dewasa memang belum dewasa. Ya memang kadang-kadang seperti itu. Itu wajar ya. Yang penting kita orang tua bisa sahabat. Kalau kita bisa menjadi sahabat buat mereka, insya Allah mereka bisa cerita, bisa curhat sama kita jadi tahu, oh masalahnya apa di situ, kita bisa membantu. Tapi kalau belum apa-apa, baru curhat, kita udah bentak duluan, ngeper duluan, nanti mereka malah nggak mau ceritanya ke orang lain. Nah, tahu-tahu kita dengar ada masalah yang gede di dia, tapi kita nggak tahu asal mulanya seperti apa. Ya, mungkin itu alhamdulillah ini sepertinya sudah tidak ada pertanyaan ya, walaupun sebenarnya ini masih menarik sekali ya. Mudah-mudahan ini karena sudah malam ya, mudah-mudahan diskusi kita kali ini ya di dalam webinar ini semua memberikan manfaat bagi semuanya dan mudah-mudahan juga membawa keberkahan. Monggo nanti yang masih belum follow IG Bunda dan Buah Hati, nanti bisa di-follow. Di situ ada banyak sekali ya materi-materi kita yang telah lalu, bisa dipelajari juga di sini untuk kita bersama, untuk kebaikan kita bersama. Mudah-mudahan nanti di webinar selanjutnya juga akan semakin lebih baik lagi. Bunda dan Ayah,
kami dari Bunda dan Buah Hati mengaturkan banyak terima kasih atas partisipasinya dalam webinar kali ini. Ya. Mohon masukannya juga bisa disampaikan lewat IG kami ya di Bunda dan Buah Hati. Kalau ada masukan di kami, monggo. Kemudian mohon dukungannya juga nanti ke depan supaya lebih baik lagi. Terima kasih juga buat teman-teman semua dan Bunda Sukma yang sudah meluangkan waktunya kali ini. Ya, untuk selanjutnya agenda ini kita tutup dengan bacaan hamdalah ya. Dan monggo yang beragama Islam bisa dengan membaca doa penutup majelis ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Subhanaka wa humma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Jangan lupa ya, Ayah Bunda yang belum mengisi presensi bisa diisi dulu. Kurang dan lebihnya kalau saya ada salah kata saya mohon maaf. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ini kayaknya Terima ada pertanyaan kasih. susulan ya. Nanti dijawab di IG ya Bu. Ya, di IG atau di monggo ya Bunda, silakan bisa meneruskan ya agenda malamnya. Sudah malam bisa boleh Liv? Iya. Semuanya ya. Monggo silakan yang mau meneruskan agendanya dipersilahkan. Kami dari panitia semua mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum Bunda, mohon pamit izin. Oke, monggo boleh. Monggo. Terima kasih Bu. Iya. Iya dan tim Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Monggo. Sampai bertemu di yang akan datangnya di agenda akan datang insyaallah. Langsung boleh